menyaksikan Kita Streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kabudayan kita ingkang sampun kados kalindes dening ombak jaman. Nika kula badhe nyekal ngendesaken serat kulangan Sang Bintang Sri Sumbun Pakubono kaping sekawan. Nika kula kendhek pupuk benang kula. Niki mapane yen ora warupa tan jumeneng ing uripe akeh kang aku pangrasane sampun mudani tur durung rohing rasa kang satuhu rasaning rasa punika upayanen darapon sampurna ing kauripan nira jroning Quran goning rasa yekti nanging to pilih ingkang uninga kajaba awan tutuhe nora kena denawur satemah nora pinangge mundak kata lanjukan temah sasar susur yen sira ayun waskita sampurnane ing badanira puniki sira anggeguru nika hubungan kaping sekawan lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang rohing kukum kang ibadah lan kang rami syukur oleh wong tapa ingkang wis amukur tan mikir paweweng liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana mekaten tigang podo saking serat ulangan wasana wonten tunaduma utawi irang marsing padotaning ukara kepareng panggon gunging samudra langsung wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la ilaha illallah, Muhammadan Tuhan sepuh dan satu abad Bapak khusus Bapak Purnawirawan dari Duwono ingkang dahat kehormatan Bapak Lamiti, Bapak Wawan, Ustaz Taman, Mas Mohsin, Pak Sugeng, Tri Sugeng, S3 ya, S3 ini selalu kompak juga setiap ada acara. Kemudian juga bapak-bapak, ibu, semdanipun ingkang tahu menikah kok belum masih bisa tapi belum ingin itu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang istimewa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wawan bahwa biasanya itu lesehan, kumpul-kumpulan, Insya Allah ini mendapatkan tempat pasewakan aku, pendopo aku yang luar biasa. Kita terasa luar biasa. Dan alhamdulillah juga saya selalu ditempatkan yang terakhir. Jadi saya cukup menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh mulai dari Bapak Lamiti sampai kepada Bapak Wawan tadi. Bahkan apa yang kita dengarkan dari mocopat yang telah disampaikan oleh Pak Kitarno, Kolowau, dan Danggulo, anggitanipun Bapak Gubernur keempat, ini menunjukkan bahwa hakikat kemerdekaan itu seperti ini. Hakikat kemerdekaan. Jadi Bapak Gubernur keempat ini termasuk piantun zaman keemasan Mataram, Renaissance Islam di Nusantara untuk yang kedua. Jadi setelah masa Demak. Nah, apa yang dilakukan oleh Nopo Meniko Pak Gubernur 4 Kolowau ini adalah merupakan bentuk Jawanisasi Islam. Dados Islam niku diramu sedemikian rupa dalam bentuk Jawa, sehingga terlihat bahwa apa yang disampaikan, apa yang diujarkan dalam bentuk tembang mocopat itu seakan-akan itu adalah memang kemudian menjadi produk atau budaya. Tetapi sesungguhnya nilai-nilai yang ada di situ itu adalah nilai-nilai agama. Bahkan apa yang tadi juga disampaikan oleh Ki Wawan Kolowau terkait juga dengan sesanti Jawanya tadi itu juga tidak lain sesungguhnya berangkat dari teks, berangkat dari ayat. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Wawan itu tadi juga jelas. Irja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yaitu intinya itu. Jadi di saat kebenaran itu datang, maka kebatilan itu pasti akan tumbang. Yang insya Allah itu juga diwedarke dening Syekh Subakir di dalam Tugu Sonya itu, Sopo Salah Seleh. Jadi yang namanya kebatilan itu pasti zahuko, pasti akan tumbang, pasti akan kalah. Namun pas hakikat kemerdekaan Kolowau memang sesungguhnya secara filosofis ada dua bentuk kemerdekaan. Yang pertama itu memang dari sisi sejarahnya itu menggambarkan kemenangan.
Jadi dikatakan tadi itu kemenangan para ambiya, para nabi, para rasul, mulai Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapak kulit kulo pendidikan sedih itu Nabi Adam. Bapak fisik kulo pendidikan sedih, bapak fisik, bapak basar. Kemenangan ketika diterima taubat. Kemudian ketika beliau bertemu dengan Dewi Hawa wonten ing Jabal Rahmah. Kemudian juga Nabi Nuh, kalau sampun disebut di landit tulin itu. Maka kemudian saya akan sampaikan terkait dengan kemenangan bangsa Yunani ketika itu sebagai pijakan awal kemajuan ilmu pengetahuan. Kemenangan bangsa Yunani di abad ke-5 sebelum Masehi. Ini juga menunjukkan di situ ada kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas mitos yang selama ini dipegang oleh manusia secara umum ketika itu. Jadi orang-orang itu lebih percaya kepada mitos. Ada gunung meletus, penjaga gunungnya sedang marah. Begitu. Itu mitos. Oh, ada banjir, berarti penjaga lautnya sedang marah, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian bangsa Yahudi ketika itu orang-orangnya ini berpikir, ini jangan-jangan penyebabnya apa? Maka kemudian mereka mencari hakikat dari alam ini sendiri. Itulah yang kemudian disebut sebagai arche, hakikat alam itu apa? Maka kemudian dari sinilah lahir banyak teori tentang hakikat alam. Ada yang menyebut air, ada yang menyebut udara, ada yang menyebut avatar. Ya air, udara, api, gitu ya. Nah itu avatar dan sebagainya. Nah ini menggambarkan semuanya ini adalah menggambarkan bentuk kemenangan. Nah ada satu kesalahan, satu kekalahan dalam apa yang berbarengan dengan Asyura tadi itu. Jadi Asyura itu ya identik dengan kemenangan itu. Kenapa kemenangan itu ya kemerdekaan itu sesungguhnya. Ada satu peristiwa tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wawan tadi itu, bahwa di tanggal 10 Asyura ini terjadi peristiwa Padang Karbala di Irak ya, Baghdad. Padang Karbala, di mana waktu itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ini dibantai oleh pasukan Zaid bin Muawiyah. Nah dari sekian banyak peristiwa kemenangan yang ada dalam Islam, ini kemudian ada satu peristiwa yang tragis. Jadi wafatnya, meninggalnya, dibantainya Sayyidina Husain sebagai cucu Rasul. Maka ketika ajaran ini kemudian diterima di Nusantara, ini juga mewujud dalam dua respon terhadap kemenangan itu. Mulai dari kemenangan para rasul, para ambiya, ini kemudian direspon baik dalam ajaran agama dengan wujud tirakat, ditandai dengan berpuasa Asyura tanggal 10 Syuro itu memang kemudian disunatkan puasa. Ini mulai zaman Yahudi karena kemenangan Ibrahim, kemenangan Nabi Musa ini kemudian ditandai dengan berpuasa. Nah termasuk Nabiullah Muhammad SAW ini juga mengajarkan kemenangan itu dengan prihatin, dengan berpuasa. Maka beliau itu mengajarkan setiap hari lahirnya, ulang tahunnya itu beliau melakukan tindakan berpuasa. Nah ini tentu sedikit berbeda memang dengan kemudian tradisi yang kemudian selama ini kita lakukan. Jadi tradisi yang kita lakukan itu kalau pas hari ulang tahun itu
mana parselnya, mana kuitannya, mana lilinnya, mana angpaunya, dan sebagainya. Nah ini perlu adanya apa? Adanya perenungan buat kita semua. Jadi kalau kita mau mengacu kepada sarang mulai agama Yahudi sampai kemudian Islam, ini sesungguhnya mengajarkan tirakat itu tadi di hari kemenangan. Jadi Mbah Kakung Lamidi, ya, Bapak Hariwono, ini juga sayang gitu. Dalam menghadapi kemenangan itu juga dengan prihatin gitu maksudnya. Jadi bukan dengan foya-foya, bukan dengan cara udah. Nah, ada peristiwa menarik tadi itu yang sangat yang perlu kita sampaikan terkait dengan peristiwa hijrah tadi. Peristiwa hijrah. Di sini di dalam peristiwa hijrah itu Allah ini kemudian mengabadikan di dalam Al-Quran, dan ini mungkin jarang kita pahami gitu, meskipun sesungguhnya sudah tertera di dalam Al-Quran. Jadi ada kaitannya dengan hijrah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kata-kata Al-Ankabut, surat Ankabut, ya? Surat Ankabut. Jadi laba-laba. Itu disebutkan inna auhanal baiti la baitul ankabut. Sesungguhnya yang namanya rumah paling sederhana, rumah paling rimpi, bahasa Jawa ini rimpi, paling apa ya? Paling sederhana, paling gampang dirusak, ini ya, paling gampang dirusak. Tidak permanen, tidak permanen. Itu adalah sarang laba-laba. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, itu disebut rumah. Itu disebut sebagai rumah. Nah, ini yang harus kita paham. Ternyata Al-Quran itu ketika ingin menyadarkan kepada manusia, kepada kita semua, itu dengan bentuk tantangan, dengan bentuk pengertian, dengan bentuk nopo menika penggambaran sesuatu sesungguhnya yang sangat sederhana dan dekat dengan kita. Coba laba-laba, cari laba-laba, rumah laba-laba ini saking sederhananya, tetapi dengan rumah itu laba-laba bisa mendapatkan makanannya. Itu satu. Yang kedua, dengan laba-laba itu ternyata pasukan Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad serta Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ketika itu terkalahkan oleh sarang laba-laba itu. Hanya karena sarang laba-laba itulah kemudian tentara Quraisy ini meyakini bahwa di dalam Gua Sur itu tidak ada penghuni. Artinya apa? Kekuatan pasukan Quraisy itu terkalahkan oleh sarang laba-laba. Itu satu. Yang kedua, hal yang paling sederhana. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan tantangan kepada manusia mulai Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Jadi mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, ini diberi tantangan oleh Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang nampaknya makhluk paling sederhana, yaitu berupa nyamuk. Maka di dalam teksnya Tuhan itu menegaskan, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan maqudatan fa fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak malu
itu sehebat apapun manusia, itu tidak akan pernah mampu menciptakan seekor nyamuk. Wah, itu kalau kemudian difahami secara mendalam, nah, nyamuk yang sekecil itu, kita yakin kok nyamuk itu punya paru-paru juga, paru-paru sekecil apa? Nyamuk itu kan juga punya apa ya? Punya ya punya kelamin dong kira-kira. Terus kelaminnya seperti apa? Itu, masya Allah. Ini penggambaran yang sangat kecil itu, sangat kecil itu tantang. Nah, inilah sesungguhnya di dalam kemerdekaan tadi disebutkan di situ ada upaya harus muhasabah, mawas diri bahwa manusia ini memiliki banyak keterbatasan. Nah, dari situlah sesungguhnya hakikat apa yang sering kita baca di dalam salah satu zikir kita, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini sering sekali dibaca oleh Kakung Lalu itu, bahwa hakikat manusia itu hakikat manusia itu tidak bisa apa-apa. Kalau manusia itu kok ngaku bisa apa-apa, itu sesungguhnya malah coba. Gak dicoba, ngaku iso itu malah gak dicoba. Hakikatnya karena tidak bisa apa-apa. Bukti ini nopo, menungso itu hakikatnya kok rai sopo. Bukti ini lamun to menungso itu kok iso opo-opo, mesti nih. Menungso sing umurnya paling dawa, paling panjang itu mesti dokter. Wong dhek ngerti penyakit, ngerti obat. Ning hakikate umure dokter karo umure menungso biasa kados kula panjenengan sedaya ya padha. Nggih lho. Malah mungkin dokter-dokter itu ya tidak sampai seumur Mbah Kakung Lami di 83. Kita sami mawon. Dan kalau kita lihat misalnya di Guinness Book, orang yang terpanjang umurnya sampai 125, 150 tahun misalnya, itu bukan seorang dokter. Itu kalau memang manusia itu hakikatnya iso. Contoh nomor loro misalnya, seandainya manusia itu ngakoni memang iso tentu mesti ini yang namanya seorang guru niku putrane anak seorang guru ini mesti pinter. Kok bisa pinter ke wong lokal? Nah, ngoten. Dadi agar anake guru kudune mesti pinter. Wong iso pinter ke wong lokal. Tetapi apakah demikian halnya? Sing beli kadang guru niku malah kadang-kadang. Nyuwun sewu. Nah, ini menunjukkan bahwa hakikat manusia itu ora iso. Wah, ini sampai kepada gampil banget. Umpama manusia kok iso apa? Hakikate omahe wong sing paling apik ya kudune omahe tukang. Wong iso gawe ya sugeng. Kerana apa? Iso gawe omah. Ora mestine omahe tukang sing apik sing paling apik. Cobi lho. Tapi cobi to. Kata to tukang itu ya malah di rumah. Macam kita itu. Nah, ini menunjukkan bahwa hakikatnya menungso ora iso. Jadi ketika memang diberi seakan-akan bisa, kuwi gak dicoba. Nah, ini semacam. Jadi ini muhasabah tadi. Jadi apa menikah? Hakikat muhasabahnya bahwa kita itu sesungguhnya tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian sedikit tadi itu pergeseran. Kenapa harus ada jawanisasi Islam? Dari ajaran Islam kemudian dijalankan. Agar terlihat ketika dijalankan
ini menjadi sebuah bentuk budaya. Nah, kalau sudah jadi budaya, itu menjadi milik bersama. Karena kalau sudah masuk dalam satu bentuk agama, maka ini kemudian kelompok agama lain ini tidak bisa menerima teksnya itu. Maka ketika sudah kemudian dijalanisasi, kemudian difahami ini sebagai sebuah produk budaya, inilah yang kemudian difahami sebagai milik bersama. Siapapun bisa merasapi, bisa menikmatinya. Pak Tarno kalau menyebut lamun siro anggap guru kaki kan ada amilio manungso kang nyoto gitu kan. Lamun siro, seandainya kamu itu ingin berguru kepada seseorang, carilah sing wis dadi menungso sing nyoto, sing wis nyoto-nyoto menungso, ora mung separuh menungso, mboten. Lah sinten menika menungso sing nyoto? Sinten menika? Wis rapi, terus dipikir ngono to. Lamun sira anggap guru kaki, amilio menungso kang nyoto. Ingkang apa Pak Tarno? Kang becik martabate, kang wirati. Niku sedaya semuanya ajaran agama wong sing wis ngati kan. Wis tumungkul masya Allah, tumungkul gambarannya padi, wis isi betul-betul isi aos. Nah kenapa harus aos? Aos itu ya gambarannya mutiara menika semakin dalam lautan ya semakin berharga mutiara. Jadi semakin ning asor, ning jero niku semakin berharga. Nah ini nopo menika sedikit gambaran tentang kemerdekaan juga intinya pun untuk yang hijrah kalau mau adalah perpindahan. Jadi yang namanya pindah dari kegelapan menuju terang, dari kebodohan menuju pintar, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah ini hakikatnya adalah hijrah. Maka kalau panjenengan sedaya ingin membangun, tidak hanya membangun, ingin menciptakan kehidupan yang aman, tentram, makmur, damai, sejahtera, tentu ini pun kula panjenengan sedaya kedah mengikuti jalan hijrah kolowal. Barangkali ini sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Walafu minkum, Allahumma fiqila aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.